Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arlinda Sinantika dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Radu Dongkal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Singkatnya, bernafas adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Proses ini disebut juga dengan sistem respirasi. Perlu diketahui bahwa kelancaran pernafasan merupakan hasil dari kerja berbagai organ manusia yang disebut sebagai sistem pernafasan. Nah, jadi ada apa aja sih organ atau alat yang dibutuhkan saat kita bernafas? Nah, yang pertama ada hidung. Hidung merupakan gerbang utama keluar masuknya udara saat bernafas. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang kamu hirup. Inilah yang membuat bernafas melalui hidung lebih baik daripada bernafas melalui mulut. Yang kedua, ada faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas. Udara yang tadinya berasal dari rongga hidung masuk ke dalam faring. Yang ketiga, ada laring. Laring atau kotak suara terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ pernafasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Di bagian atas laring juga terdapat epiglotis yang akan menutup saat seseorang sedang minum ataupun menelan makanan. Lalu yang ketiga ada trakea. Fungsi trakea dalam sistem pernafasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Setelah trakea, ada bronkus. Ujung trakea bercabang menjadi dua buah cabang batang tenggorok yang disebut dengan bronkus. Masing-masing cabang masuk ke paru-paru kiri dan juga kanan. Setiap bronkus di dalam paru-paru bercabang lagi menjadi bronkiolus. Dan bronkiolus menuju setiap lobus pada paru-paru dan bercabang lagi menjadi pembuluh halus yang masuk ke alveolus. Lalu yang terakhir ada paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan organ pernafasan utama pada manusia. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas tepatnya di bagian bawah alveolus. Nah, lalu bagaimana sih mekanisme pernafasan manusia itu? Proses pernafasan manusia meliputi dua tahap, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Inspirasi merupakan proses masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi merupakan proses keluarnya udara dari dalam paru-paru. Terus, gimana dong proses pernafasan manusia? Nah, setelah terjadi inspirasi, oksigen yang ada di dalam alveolus dipindahkan ke dalam kapiler darah yang menyelubungi alveolus secara difusi. Selanjutnya, oksigen diikat oleh hemoglobin membentuk senyawa oksihemoglobin dan diangkut melalui pembuluh darah ke sel-sel jaringan tubuh. Nah, kalian tahu nggak sih ternyata frekuensi pernafasan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan juga aktivitas. Penasaran nggak sih berapa banyak udara yang kita hirup ketika kita sedang melakukan pernapasan? Ternyata volume udara pernafasan itu bermacam-macam loh. Yang pertama, ada udara pernafasan atau volume tidal, yaitu udara yang dimasukkan atau dikeluarkan saat inspirasi ataupun ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 500 ml. Yang kedua ada udara komplementer, yaitu udara yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi maksimum sekuat-kuatnya setelah inspirasi. Biasanya memiliki volume 1500 ml. Yang ketiga ada udara suplementer, yaitu udara yang masih bisa dihembuskan lagi dengan ekspirasi maksimum. Volumenya sekitar 1500 ml. Yang keempat ada udara residu. Udara ini merupakan udara yang menetap di dalam paru-paru setelah menghembuskan nafas sekuat-kuatnya dan memiliki volume 1000 ml. Ternyata paru-paru bisa menampung udara dengan volume yang cukup besar ya. Nah, kapasitas paru-paru pun juga dibedakan menjadi 4 loh teman-teman. Yang pertama ada kapasitas inspirasi, yaitu volume tidal ditambah dengan volume udara residu yang besarnya kira-kira 3500 ml. Yang kedua ada kapasitas residu fungsional, yang merupakan sisa udara dalam paru-paru pada akhir ekspirasi normal, besarnya sekitar 2300 ml. Yang ketiga ada kapasitas vital, yaitu jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah melakukan inspirasi maksimum lalu menghembuskan udara pernafasan sebanyak-banyaknya. Volumenya sekitar 4600 ml.
Lalu yang terakhir ada kapasitas paru-paru total, yaitu volume paru-paru maksimum yang dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi. Besar volumenya sekitar 5.800 ml atau sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Teman-teman, ancaman penyakit tak hanya datang dari luar sistem pernafasan. Beberapa gangguan pernafasan juga dapat berasal dari sistem pernafasan itu sendiri. Gangguan pada sistem pernafasan contohnya seperti faringitis, bronkitis, asma, tuberkulosis, kanker paru-paru, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, itulah penjelasan mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!